al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai mana? Wa Ahmad. Wa Tirmidzi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu ay wa ahraja lan ngariwatin sapa Ahmadu Imam Ahmad. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wal Hakim lan Imam Hakim an Jabirin sang sahabat Jabir bin Abdullah. Ini Jabir nih pernah jalan bareng sama Kanjeng Nabi. Pas jalan itu kakinya itu ada tanda merahnya. Jadi kalau di Arab nih kalau pengantin baru nih kakinya kasih tanda merah. Nabi lihat kakinya kok merah. Ya Jabir, engkau habis pengantinan? Iya ya Rasul. Apakah dengan perawan apa dengan janda? Janda ya Rasul. Padahal Jabir bujangan, Jabir bin Abdullah. Loh, kok kenapa dengan janda enggak dengan perawan? Kata Jabir nih, saya punya adik kecil-kecil. Banyak adiknya Jabir. Kalau saya nikah sama perawan, ini nambah lagi adiknya, ngasuh lagi. Kalau sama janda kan bisa ngasuh adik-adiknya. Oh gitu, udah bagus tuh. Sampai bareng sama Nabi dikasih ontang katanya. Jabir bin Abdullah. Karena memang miskin, sahabat Nabi yang miskin. Udah miskin, saudaranya banyak. Karena ono sopan Nabi nih, hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Karena ono sopan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku layanamu ora tahu sare sapa Kanjeng Nabi. Tidaklah tidur hatta yaqra'a, sehingga maca sapa Kanjeng Nabi alif lam mim tanjil as-sajdah ing surah alif lam mim tanjil as-sajdah. Alif lam mim tanjil ini surah as-sajdah ya. Jadi surah as-sajdah dimulainya daripada alif lam mim. Wa tabarakalladzi biyadihil mulku lan surah tabarok. Jadi dawuh Jabir, Nabi tidak pernah tidur kecuali sebelum tidur ini baca surah As-Sajdah dan surah Tabarok. Wadarimi lan ngariwayatkeun sapa Darimi Imam Ad-Darimi. Bahkan surah Tabarok itu mani'atun min azabil qabri, surah yang bisa mencegah siksa kubur. Makanya biasa santri mesti hafal surah Tabarok. Kenapa? Jadi buat itu di alam kubur nih aman. Itu malaikat munkar wal nakir nggak berani mukul orang yang hafal surah Tabarok. Kenapa? Loh, surah Tabarok ini Quran ini kodim, iya kan? Kalamnya al. Jadi dia mau mukul nggak berani karena kalau di orang itu dipukul, Hamdi bisa ngelapal Tabarok kapal apa Hamdi? Sedikit. Nggak bisa sedikit malah. Hamdi misalkan hafal Tabarok, mau dipukul malaikat nggak berani karena nanti Tabaroknya juga ikut terpukul. Sedangkan Tabarok itu kalamullah al-qad, malaikat makhluk, nggak berani makhluk mukul kepada yang qad. Wadarimi lan ngariwatin sapa Darimi Imam Ad-Darimi an Khalid bin Ma'dan saking sahabat Khalid bin Ma'dan. Kala ngandika sapa Khalid bin Ma'dan. Ini hadis Nabi, ikra'u pada maca sapa surah kabeh al-munjiata ing surah kang nyelametaken. Surah penyelamat. Wahya uti al-munjia iku alif lam mim tanjil, surah alif lam mim tanjil. Alif lam mim tanjil ini adalah surah As-Sajdah ya, surah As-Sajdah. Yang sunnah dibaca kalau subuh hari Jumat. Di subuh hari Jumat ini sunnah kita bacanya rakaat awal alif lam mim tanjil yaitu As-Sajdah. Rakaat keduanya baca ad-dahr hal ata alal insya. Fa inna maka semek lakuan iku balagot tumekan ingsun sampai kepadaku opo ana rojulan satemene wong lanang iku kana ana sapa rojul iku yaqra'u maca sapa rojul ha ing alif lam mim tanjil atau as-sajdah
mayakrau ora maca sapa rajul sani suwiji goeroha ing saliyane alif lam mim tanjil. Ada riwayat bahwa seorang laki-laki ini dia bacanya surah as-sajdah aja, alif lam mim tanjil, nggak pernah baca surah yang lain. Wa kana lan ono sapa rajul iku kasir hotoya akeh pirang-pirang keluputane. Dan ini si orang laki-laki ini banyak dosanya, banyak salah. Kemudian panasarat mangka gelar opo alif lam mim tanjil janahaha ing suwine alif lam mim tanjil aling atase rajul. Jadi kayak surah ini kayak berupa makhluk gitu ya, ada sayap, dia gelar sayapnya. Maka si surah as-sajdah ini qolat ngandika apa alif lam mim tanjil. Ini nanti bisa bicara deh surah as-sajdah, baru bisa bicara, berkata begini, Robi du pangeran isun igfir muga-muga ngapura Tuhan lahu maring rajul. Kata surah as-sajdah, ya Allah ampuni nih laki-laki, padahal laki-laki banyak dosa. Fa inna maka rajul iku kana ana sapa rajul iku yuksir ngakeaken sapa rajul qiraati maca ing ingsun ya pasapa makanya Fatihah ing as-sajdah atau alif lam mim tanjil sapa Rabbu taala pangeran Allah taala. Kata alasannya alif lam mim tanjil ini, ya Allah ampuni nih laki-laki ini yang kenapa, karena dia banyak membaca aku, maka Allah mengampuni. Nah ini syafaatnya surat Al-Quran. Tapi kalau yang baca status nggak bisa, dia nggak bisa memberi syafaat status itu, bisa jadi tambah dosa mungkin kalau statusnya gibah, provokator ya, provokasi, ngadu domba. Tapi kalau baca surah Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada yang membaca. Sampai rekomendasi daripada surah as-sajdah, ya Allah ini laki-laki ini banyak baca aku, ampuni dosanya. Allah terima syafaatnya. Bayangin, Allah terima. Wa qala lan ngadika sebus Allah uktubu nulisa sapa sira lahu maring rajul bi kulli khatiatin kalau saben-saben keluputan hasanatan ing kebagusan warpaulan ngangkat sama surah lahu maring rajul darajatan ing derajat. Sampai itu si surah as-sajdah ini diberi oleh Allah, ya udah tulis aja yang tadinya kesalahannya dia diganti jadi kebaikan. Bayangin, ini syafaat Quran ya, kesalahannya diganti ditulis dengan kebaikan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat surah as-sajdah. Wa qala lan ngandika sapa Khalid bin Ma'dan, makanya Nabi bersabda afdalu ibadati ummati, paling utamanya ibadah umatku qiraatul Quran, membaca Quran. Sekarang orang udah jarang baca Quran. Quran pada punya masing-masing. Quran ya Allah 24 jam itu lama loh. Banyak deh 24 jam nih. Mana nggak ada waktu, katanya nggak sempet. Tapi kalau baca status sempet, bikin status sempet, baca Quran bahaya loh. Padahal misalkan Pak Haji pasti seneng, pas istirahat yang lain pada pulang ada istirahat baca Quran di bangunan itu, tambah berkah tuh bangunannya. Asana ditaikkan gajinya khusus KDL unggul karena rutin baca Quran. Wa qala lan ngandika sapa Khalid bin Ma'dan Aidon Halimali annaha ing satemene as-sajdah iku jadi lumadan madoni apa as-sajdah an sahibiha saking wong kang as-sajdah bil qabri ing dalam kuburan. Ini as-sajdah itu di kuburan pun dia menjadi pembela, kayak pengacara gitu, pengacara ini pembela.
bayangin. Taku lu ngucap apa sadda Allah ya Allah in kuntu lamun ono in kuntu lamun ono sapa ingsun iku min kitabika saking kitab Tuhan pasyafi'ni maka kula aturin nerima sapatun ingsun ing dalam rojul atau sohib bahasanya bagus kata asalnya ya Allah kalau aku ini termasuk Al-Qur'anmu maka terimalah syafaatku untuk dia. Ya termasuklah orang surau di dalam Quran. Jadi kalau nggak diterima ya nggak termasuk nih. Bahasanya ya Allah kalau aku termasuk surah di dalam Al-Quran maka terimalah syafaatku untuk KDL. Nah, langsung diterima. Wa ilam akunan namun ora ono sapa ingsun iku min kitabika sang kitab Tuhan dan kalau aku bukan termasuk kitabmu bukan termasuk Quranmu pamuhuni maka ngelebur Tuhan ingsun anu sang kitabika kalau aku tidak termasuk Quranmu kitabmu ya hapus ya Allah jangan sampai ada di Quran. Bahasanya luar biasa ya. Wa inna ma yakun wa inna ma takunu angin pasine ono apa as-sajdah atau namim tanjil iku kapoiri kaya dene manuk tajalu kang dadi apa tajalu kang dadi akan apa as-sajdah jana ing suwina as-sajdah aling atas rajul patas paumakannya patu apa as-sajdah lamun rajul Patam nau makan juga puasa dahul rojul min adzabil qabri saking siksa kubur. Kemudian itu surah as-sajdah ini kayak burung deh, ada sayapnya. Nah, sayapnya itu burung itu untuk menjaga ini orang yang selalu membaca surah as-sajdah. Dan kemudian syafaatnya diterima dan dia mencegah orang yang membaca daripada siksa dilindungi gitu ya. Makhluk jangan bayangin makhluk piit letik deh, makhluk gede ya kan yang sayapnya bisa untuk melindungi. Kayak ayam juga kan kalau melindungi anaknya dengan sayapnya ya, karena di bawah sayapnya makhluk juga gitu, makhluk gede mah pasti melindungi anak-anaknya atau orang yang pengen dia lindungi mesti dengan sayap. Begitu nanti di alam kubur deh. Ada sok baca surah naon deh, surah sana lu nggak ada Al-Quran mau bisa sama saya baca surah tanah oh ini bukan surah Quran nggak ada pilihan di daerah surah Yasin yang surah tanah ah bahaya lu udah jauh deh bahaya lu. Wa qala lan ngandika sapa Khalid bin Ma'dan fi tabarok iku dalam surah tabarok mislu terus pada hadis maksudnya sama surah tabarok pun sebagaimana surah as-sajdah bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan melindungi orang yang membacanya dari siksa. Tabarok itu as-sajdah status ya dibaca pentung udah malaikat aja pentung status gak bisa nolongin. Wan Abi Sa'idin lan den riwayataken saking sahabat Abi Sa'id man utai sapa wong iku qara lamun maca sapa man Yasin ing surah Yasin barangkali maca marratan kalawan saambalan sakali pakan nama qara maka koyo-koyo maca sapa man Al-Qur'an marrataini kalurong ambalan. Siapa yang membaca surah Yasin sekali seperti tapi ya seperti membaca Quran 2 kali tanpa biasa. Yasin itu tabarak itu as-sajdah itu surah andalan naon kan itu berarti penuntutan bisa nih jadi lu maksudnya mana keandalannya loh. Wafi riwayatil Baihaqi
lan iku ing dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ini ulama ahli hadis. An Makil bin Yasar saking sahabat Makil bin Yasar. Mantai dauman. Mantai sapa wae iku qara alamun maca sapa man Yasin ing surah Yasin. Ibtigo awajilai karena nyupri ridona Allah. Karena beda gini deh. Ade diundang kita baca surah Yasin. Itu belum tentu ibtigoa wajilah. Belum tentu bacana itu karena ridho Allah. Karena besek, dari hudud kan dari besek. Jadi anu jelas maca ibtigoa wajilah mah sorangan. Ada penting sorangan ya siapa-siapa. Bacanya pelan. Kamu udah baca dari hudud. Belum tentu maksudnya ya belum tentu ria, belum tentu ibtigoa wajilah. Karena itu kita harus tebelin aja juga gitu. Siapa yang membaca surah Yasin tidak punya tendensi apapun kecuali pengen mengharap ridho Allah, bukan pengen amplop, bukan pengen rokok, bukan pengen makanan. Gupiro maka den ngampura lau maring man opo madosa. Takoda makang wis dingin opo ma min dambi saking dosa neman, maka diampunilah dosa-dosa pahala. Karena itu baca juga sendiri. Juga patas pakrouha maka maca sapa sira kabeh ha Yasin, bacalah katakan ini perintah ya. Pakrouha bilamar ha Yasin ingda mau takum ing dalem nalikane wong arep mati sira kabeh, orang mau mati deh wong bacanya surah Yasin. Ini perintahnya. Atau sudah mati juga surah ya. Orang mau mati di ada dalilnya ini hadisnya. Pakrouha inda mautikum, bacalah surah Yasin di hadapan orang yang mau meninggal. Jangan baca surah Arab dulu langsung tewas aja. Langsung tewas. Kasin deh. Ya, sin udah. Ya kalau kepepet mah boleh. Wah Abu Nu'aim lan den riwayataken saking Imam Abu Nu'aim an Ibnu Mas'ud saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini sahabatnya kecil, tingginya nggak sampai semeter. Pernah Ibnu Mas'ud ini naik pohon, gamisnya nih ketebak angin, kelihatan pahanya kecil ji. Sahabat pada ketawa. Maksudnya lucu lihat pahanya kecil. Paha sama tangan aja bener. Itu sahabat pada ketawa. Nabi marah. Kata Nabi jangan diketawain, itu nanti di hari kiamat pahanya Abdullah bin Mas'ud lebih besar daripada gunung Uhud. Karena walaupun kecil ahli Qur'an, ulama. Jadi orang kecil hebat, soleh seperti Ibnu Mas'ud. Kecil jahat seperti Fir'aun kecil. Makanya lihat mominya Quran. Kecil kan? Nah, itu Mbak Abdul Karim begitu. Mbak Manap pendiri Lirboyo. Jadi juga bilang kalau badannya kecil kok jahat, gak bener, ya kayak Fir'aun. Tapi kalau soleh, ahli baca Quran kayak Abdullah bin Mas'ud. Ya sama, yang gede juga ada yang jahat, ada yang baik, semuanya sama gitu. Yang gimana ada yang jahat, ada yang baik. Manutai sapa wong iku qara alamun maca sapa man Yasin ing surah Yasin, macanya pilailatin dalam waktu bengi, asbaha mangka manjing waktu isuk sapa man iku maghfuran dan ngampura sapa lahuman malam-malam ade baca surah Yasin, maka paginya dosanya udah rontok semua, diampuni.
gitu deh, mau tidur nih baca wudu dulu, ya Quran nih wirid, tidur udah nih maknya. Kalaupun tidur sebentar berkualit, mau nudutan pisan gawean aja. Wow, iya kan nudutan itu lamun bos kontrol, bos ya biasa, lagi udah kontrol terus ji, ulah dilepas. Masih dari masa teh gitu. Wal Bayhaqi lan ngariwayatkeun sapa Al Bayhaqi Imam Bayhaqi an Abi Hurairah saing sahabat Abu Hurairah man utai sapa wong iku qara alamun maca sapa man Yasin ing surah Yasin kula lailatin ing dalam saben-saben wengi ini setiap malam dia udah jadi rutin gitu ya, dirutinkan setiap malam baca surah Yasin. Gufira maka dan ngampura sapa man maka dia diampuni dosa. Makanya jalan menuju ampunan Allah ini banyak ya, ada zikir, ada baca Quran. Cuman kalau nggak dilakukan semuanya ya gimana? Banyak jalan pun kalau kita nggak melangkah loh, ya celaka loh gitu. Jalan banyak tapi kaki kita nggak mau ngelangkah. HP weh ayo jeung HP baca status. Ya kumaha ya kan, walaupun banyak jalan menuju ampunan Allah SWT tetap kalau enggak makan ini dimakan ya kita kemakan udah gitu ya sendal Bismillahirrahmanirrahim. Wapi riwayatin lan iku ing dalam riwayat kang oneh anhu saking Abu Hurairah man utawi dauman man utai sapa wong iku qara alamun maca sapa man Yasin ing surah Yasin piyamin dalam dina walailatin lan wengi baik siang hari maupun malam hari yamin walailah ibtigho awajillahi ta'ala kena nyupri ridhone Allah. Dia baca Yasin tidak ada tendensi yang lain kecuali hanya berharap ridho Gufira maka den ngampura sapa lahuman. Allah ya nikmat baca Yasin. Kamu adek bari nepok bari baca Yasin itu bangunan mesti barokah. Hah? Baca. Wah, yang nambah gaji kok, yang nambah gaji baca kayak hantu. Jumlah percaji. Wadarimi lan ngari itu sapa Wadarimi Imam Ad-Darimi. An Atha ibni Abi Robah. Saking Atha bin Abi Robah. Kala ngandika sapa Atha bin Abi Robah. Man utai sapa wong iku qara alamun maca sapa man Yasin ing surah Yasin bisa nahar ing dalam kawitane di ada sebelum berangkat kerja pagi-pagi sodri nahar pagi-pagi di subuh baca Yasin kudiat mangka den tekane opo hawa ijuhu pirang-pirang hajat teman maka hajatnya Allah kabul. Ya Allah terus tekiat hoyong kawin ngajak ngaduda geus seberapa tahun deh 2 tahun ya Allah baca Yasin terus berangkat ke ketemu ya Yasin baca pagi-pagi di subuh. Wal Bayhaqi lan ngariwayatkeun sapa Al Bayhaqi Imam Bayhaqi an Khalil bin Murrah saking Khalil bin Murrah kala ngandika sapa Khalil Al Hawamim utawi surah yang awalnya ada hamim gitu maksudnya. Surah Quran anu awalnya ada hamim kan banyak. Yang pertamanya hamim. Adapun surah yang awalnya itu hamim iku sabun onop itu ada 7.
surah yang awalnya dimulai dengan hamim, ada 7 surah. Wa abwabu jahannam utawi pirang-pirang lawangan neraka jahanam ku sapun 7. Pintunya neraka jahanam juga ada 7. Yaji uteka opo kulu hamim saben-saben surah hamim minha saking hawamim. Yaki puhale ngadeg opo hamim ala babin ngatas lawang. Min hadil abwabi saking ikilah pirang-pirang lawang neraka. Kalau ada baca tuh 7 surah yang awalnya hamim tuh baca, mau siang mau malam dibaca lah, pulang gawe belum tidur. Maka ada mau masuk neraka tuh dia udah jaga tuh hamim nih, pas di 7 pintu neraka membela. Akhirnya ada nggak bisa masuk, kenapa? Dijaga oleh surah hamim, membela. Ada mau jadikan pembelanya siapa nanti di sana? Hah? Status? Hah? Gak bisa deh. Hah? Siapa pembelanya? Wah, hampir yang bisa belum? Nih, yakulu kadika opo hamim, kulu hamim, setahun. Allahumma ya Allah la tadkhul. Aja atau ampun manjing akan tuan hadal babai kilah lawang maning wong. Karena kaono sopoman iku yuk minu ngimankeun sopoman bingsun. Waya kerulan maca soponing ingsun, kata hamim ini, ya Allah, jangan kau masukkan ke pintu neraka ini orang yang percaya kepadaku dan selalu membaca. Pas KDL setiap malam baca aman jadi. Wah. Di sono tempat cuma 2, kalau udah selamat dari neraka ya mesti masuk surga. Harus ini deh, jadikan salah satu nih kok ada jadi tameng baca deh. Wa Tirmidzi lan ngariwayat sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Abi Hurairah sangi sahabat Abi Hurairah, man utai sapa wong iku qara alamun maca sapa man hamim ad-duhan. Surah ad-duhan juga pertamanya hamim ad-duhan. Siapa yang membaca surah ad-duhan fi lailatin dalam waktu peting malam hari, asbah maka manjing waktu isuk sapa man yastagfiru hale nyuwunaken ngampura lahu maring man sapa sabuna 70 apane alpa malakin ewune malaikat. Maka di pagi hari itu 70.000 malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah untuk yang baca surah ad-duhan. Bayangin 70.000 ini banyak loh. Ini kalau kumpul mungkin kalau dijejer bisa sampai subuh kali. 70.000 ini banyak ya Ji. Orang bupati aja di demo paling orang seberapa ribu nggak demo langsung tuntas ya Ji. Ini 70.000 malaikat merekomendasikan aman udah. Wabnul apa kok itu dot ya. Wabnul Doris lan ngarin sapa Imam Ibnu Doris Anil Hasan saking Sayyidina Hasan. Kala nganika sapa Sayyidina Hasan bin Ali, mantai sapa iku ora lamun maca sapa man surata ad-duhan ing surah ad-duhan fi lailatin waktu bengi gupira maka den ngampura lahu maring man apa ma dosa taqaddam kang wis apa ma min dan bisa dosane man. Maka siapa yang membaca surah ad-duhan di malam hari maka dosa-dosanya dia yang telah berlalu diampuni. Itu di apa di sini pada hafal lu sapi surah ad-duhan ya ad-duhan. Termasuk 10 surat yang wajib hafal ini ad-duhan. Luka bapak namanya Ji. Insyaallah lah. Hah? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah-nya gitu. Wal Baihaqi lan ngariwayat sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi wa Dalami lan Imam Ad-Dalami an Fatimah sang Siti Fatimah radhiyallahu anha qari'ul hadid
utawi wong kang maca surah Al-Hadid. Ada di Quran surah Al-Hadid. Wa idza waqa'atil waqiah, waqa'atil waqiah ini lan baca surah Waqiah. Wa rahmanan surah Ar-Rahman. Qari'u iku yudha bakal den undang sapa qari. Fi malakuti samawati ing dalam pirang-pirang keraton langit wal adilan bumi sakinal firdaus ing wong kang manggon surga firdaus. Siapa orang yang rutin membaca surah Al-Hadid, Al-Waqiah, Ar-Rahman, maka di keraton langit nih, di para kalangan malaikat nih udah dikenal ini orang bakal menjadi penduduk surga. Bakal diumumkan itu. KDL, Fisabilillah, Kang Duda, Kang Dede Lukman, Duda Fisabilillah dikenal bakal menjadi penghuni surga gitu. Tapi namun maca deh. Ya iya ujug-ujug jadi iya maca henteu. Wal Baihaqi lan ngariwayatkeun sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud. Man utai sapa wong iku koro alamun maca sapa man suratal Waqiah ing surah Waqiah fi kulli lailatin dalam saben-saben wengi. Siapa yang baca surah Waqiah setiap malam lam tusib maka ora bakal ngenani wingan opo pakotun fakir melarat miskin abadan dalam selawase. Siapa yang membaca surah Waqiah di setiap malam maka dia tidak akan tertimpa oleh kemiskinan selama-lamanya deh. Artinya walaupun ada yang tuh kaya misalnya tuh bukan tapi hatinya kaya. Ini yang meriwayatkannya Abdullah bin Mas'ud kan. Itu Abdullah bin Mas'ud ini suatu hari sakit keras didatangi oleh sahabat Utsman bin Affan. Waktu itu sahabat Utsman menjadi khalifah. Mau dibantu pengobatannya. Berapapun kalau sekarang kan BPJS dulu kan belum ada BPJS dibantu. Nggak mau. Ya udah mau disumbang kalau nggak mau pengobatannya uangnya aja nggak mau. Ya udah kalau kamu nggak mau buat anak kamu aja uangnya nggak mau juga. Abdullah bin Mas'ud, kenapa lu kamu nggak mau dikasih duit lu sama khalifah? Nggak mau. Karena aku udah diajarkan oleh Nabi dan aku ajarkan kepada anak-anakku siapa yang rutin membaca surah Al-Waqiah tidak akan melarat selama-lama. Rutin tuh deh. Allah wae jawaban apa Ibnu Adi kan ngaran sapa Imam Ibnu Adi an Anasin sang Anas nih Nabi bersambung alimu mulanga sapa sira kabeh nisa akum ing pirang-pirang wong wadon sira kabeh bukan si nisa nih perempuan nang padang ajarkanlah kepada istri-istri kamu surat Al-Waqiah. Masih baca nggak Pak Bojo Waqiah? Belum. Lu biar lebih kenceng rezekinya Pak. Ini Nabi bro. Ajarkan istri kamu surah Al-Waqiah. Rekaman. Ini bisa. Kenapa Pak? Inna maka sebagai iku suratul gina surah suki. Kan pengen sugi apa ora? Pengen Ustaz. Ya bisa suruh baca terus. Ojo bolong-bolong lu, ah? Iya Ustaz. Bolong-bolong. Iya. Duh. Ya rezekinya bolong-bolong kadang orderan kadang eueuh ya dek bilangin supaya lancar orderannya ya kan nanti bendaharanya mana enak berdepan duitnya kali jadi kene nya kita ulah bolong ini Nabi lu ya yang perintah alimu nisa aku kata Nabi ajarkan kepada istri-istri kamu sekalian suratul Waqiah fa innaha suratul gina karena Waqiah itu surah sugi. Dia tahu sugi apa enggak? Kaya. Surah sugi. Makanya kalau punya istri begitu. Sugan teh ipan lancar-lancar wae bolong-bolong gitu. Udah lu enggak sampai 5 menit baca surah Waqiah. Udah enggak sampai 3 menit beres itu. Ya sampai. Dek, kita buka pemajikan
jadi teu sempat pamajikan rajin baca Fatihah. Wa Tirmidzi lan ngariwayat sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasai lan Imam Nasai Anil Irbad bin Kharijah apa Kharijah Hariyah ya bin Hariyah karena ono sopan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi al-musabbihat ing pirang-pirang surah musabbihat. Surah musabbihat ini surah yang pertamanya ada yang sabbaha lillahi ma fis samawati kan ada yang sabbihu ya kan. Mulainya bisa baca tuh surah yang itu namanya surah musab yang dimulai dengan tasbih. Ada yang sabbaha, ada yang pakai fi'il mudhari'nya yusabbihu. Nah itu. Siapa yang membaca surah musabbihat fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi setiap malam qabla ayar kuda ing dalam sadurunge sare sapa keliru iku yakro maca sapa Kanjeng Nabi yang baca al musabbihat ing surah musabbihat yang diawali dengan tasbih maksudnya baca yusabbihu atau sabah fi kulli lailatin dalam saben-saben wengi Nabi setiap malam baca itu qabla ayar kuda ing dalam sadurunge yenta sare sapa Kanjeng Nabi yaqulu ngandika sapa Kanjeng Nabi inna fihina satemene iku ilal musabbihat opo ayatan ono ayat khairun kang leuwih bagus. Gak ada alifnya setelah rohnya ya. Artinya ayatan khairon kang leuwih bagus min alfi ayatin sangi semuanya. Di situ tuh di surah musabbihat nih ada ayat yang nilainya satu ayat itu lebih baik daripada 1000 ayat. Luar biasa. Qala ngandika sapa Al-Hafidz Ibnu Katsir. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya utai ayat kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi satu ayat nilainya lebih baik daripada 1000 ayat. Iku qauluhu dawuhan Allah wal awwal wal akhiru sampai alim. Sampai surah apa 8 alim. Wa qala ngandika sapa Ubay bin Ka'ab. Ini juga sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini imam pertama sholat taraweh. Sholat taraweh dulu nggak ada. Aslinya karena di Bukhari ini dikatakan nikmatul bid'ah hadi. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Maksudnya sholat taraweh berjamaah. Bukhari loh memang Bukhari. Nah itu oleh pas khalifah zaman Sayyidina Umar ini pas Ramadan kumpulin semuanya berjamaah kan. Ditunjuklah imamnya Ubay bin Ka'ab, salah satu ulama sahabat Al-Qur'an. Dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior kena protes. Bahkan Sayyidina Ali memuji Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, nawwarallahu dorihahu, semoga Allah menerangi kuburannya dorihahu Sayyidina Umar bin Khattab karena apa? Melakukan sholat tarawih berjamaah. Afdhalul musabbihat. Nah ini utawi lebih utamanya surah musabbihat yang ada sahabat iku sabbihisma rabbikal a'la. Sabih kan sabih dari asma dulu ya kan. Itu paling afdhalnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Surah nol arana deh sabisa deh. Betul. Wal Baihaqi lan ngaran sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Umamah sangi sahabat Abi Umamah. Man utawi sapa wong iku qora lamun maca sapa man khawatimil hasr. Ing pirang-pirang akhirnya surah Al-Hasr. Akhir surah Al-Hasr itu deh yang dibaca di Nabi itu apa? Nah, itu. Siapa daun Nabi ini yang membaca akhir surah Al-Hasr? Min lailin, saya waktu penting bacanya malam hari misalnya, itu nanti malam-malam. Awan hari itu siang hari. Paku bidoma kaden cabut dan pundut, maksudnya dicabut sopoman. Bidal kala yamin dalam mengkonom dino. Awil lalati atau bengi.
faqad aujaba, maka teman-teman majibakan sebelum Allah dengan al jannah di surga, maka Allah memastikan dia masuk surga. Hanya ada petina ratiban dek pagi mati itu deh. Buru-buru mau apa tuh? Ya udah deh, lagi bareng-bareng. Parah sih anak gua. Capek bener sih kalau jadi duda. Capek menduda. Ini luar biasa, makanya baca pagi hari, malam hari. Berarti pagi sampai sore itu aman. Namun maut surga. Malam baca, paginya maut surga atau malamnya maut. Dan ini banyak yang hadis serupa dengan ini di Al-Qirtos banyak. Baca deh kalau ngejalan itu luar biasa, makanya dipilih oleh Habib Umar bin Abdul Malatos jadi apa pembukaan di karena memang surah yang luar. Ada yang mengatakan itu yang menambahkan al-hasr itu apa Habib Al bin Hasan Al-Atos, cucunya Habib Umar. Baca deh pagi hari di subuh maghrib ya ada aman sama surga deh. Kayak surga ente Di dunia duda kan. dia nama aja. Kayak buru-buru mau teh doakan lagi sih bareng-bareng Arodo. Bacakeun arodo. duda nekat itu. Batur kan hayang kawin heula jauh bisa. Iya mah nekat bener. Kadete ya. Wa Ahmadu lan ngariwayat sapa Ahmad Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wal Hakim lan Imam Hakim, wa Ibnu Adiyin wa Hibban lan Imam Ibnu Adi lan Imam Ibnu Hibban. Ini ulama ahli hadis semuanya. An Abi Hurairah sang sahabat Abu Hurairah, inna suratan satamene surah fil Qur'anil Al-Qur'an. Salah sinar rupa 30 apane ayatan ayat surah naon deh di Quran cuma 30 ayat. Kuis ya dan dihaji di Quran 30 ayat. Udah jawab. Iku syafaat nyapaati opo surah yang 30 ayat sedikit itu bisa memberikan syafaat dirojulin maring wong lanang, maksudnya menyelamatkan diri dari neraka. Hatta gupiro sehingga den ngampura sopolah rojul, sampai dari sapanya surah itu diampuni dosa Allah. Apa surah yang 30 ayat itu? Waya tabarok, surah tabarok, namanya surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil wa fi riwayatin lan iku riwayat kang meneh an Abi Daud wa fi riwayat Abi Daud lan iku ing dalam riwayat Imam Abu Daud tasfa'u ta Daud tasfa'u. Ini surat Tabarak yang berikan siapa? Wa Tirmidzi lan ngariwatin sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Abbas sang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu olah ngadika sapa Ibnu Abbas doroba mukul sapa ba'du ashabin Nabi sebagiannya pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memukul khoba'ahu ing umah mutone ba'du ashab ala kubri ning atase kuburan. Jadi ada sahabat bikin rumah kayak rumah kemah gitu ya, dekat kuburan di situ. Wa wal utai badu asab ikulayah sibu. Orang nyono sopo badu asab anu sama kubru iku kubrun kuburan. Dia pernah kuburan ini dia pukul deh. Dia nggak menyangka bahwa itu kuburan gitu loh. Dia nggak nyangka. Ya kalau sengaja kan nggak boleh. Ya kan dia nggak nyangka kalau itu kuburan dia pukul.
Faidan pihi maka ke dalam kubur insanun utai manusia. Pas dipukul gitu mungkin ngeplos deh kuburan tuh terbuka. Ternyata di dalamnya ada seorang manusia mayit. Ya krau kang maca sopo insan surat tabarakalladzi biadihil mulku, surat tabarak hatta khotma sehingga khotama sehingga ngatamkan sopo insan aing tabarak sampai hatam. Berarti kan nikmat di sononya deh. Baca tabarak. Kenapa? Karena waktu hidup di atas dunianya sebelum matinya di sahabat tuh bikin kemah gitu. Mungkin tahu mukul apa, mungkin bikin kemahnya, mungkin dipukul. Dia nggak nyangka kalau itu kuburan. Pukul, ngepros. Kalau ternyata di dalamnya orang lagi baca surat tabarak sampai tamat, mayit. Jangan kaget, makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan Nabi Musa lagi sholat di kuburannya, itu hal-hal biasa. Mana mungkin loh, mana mungkin. Mati dulu baru mana mungkin aja. Akhirnya si sahabat ini datang ke Nabi. Pata maka teka sopo ba'du ashab an nabi yang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pak akhbaro maka we kabar sopo ba'du ashab kanjeng Nabi. Menceritakan kanjeng Nabi. Ya Nabi, saya lagi mau bikin rumah kemah gitu. Pas saya mukul tangannya dikira bukan kuburan, ternyata kuburan ngepros. Ternyata mayat di dalamnya lagi baca surah tabarok. Maka Nabi menjawab gini, pakola maka kan dikasih panjang Nabi, iya uti tabarok ikut almaniah surah kang nyegah saking siksa kubur. Artinya Nabi membenarkan cerita ini. Ya uti tabarok ikut almunjiah surah kang nyalametaken. Tunjihi kang nyalametaken apa tabarok ingisan min adzabillah saking siksaan Allah, dan surah yang menyelamatkan seseorang dari siksa Allah. Karena lu kematian itu dia hanya ada di alam dunia. Jadi kita ini mati untuk hidup dan nanti hidup sampai akhirat, bahkan hidup selama-lamanya. Jadi kita ini hidup dulu di alam arwah semuanya. Sampai ditanya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Waktu itu semuanya manusia seluruh dunia ini menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi setelah lahir mungkin ada yang kafir, ada yang. Nah, kita setelah di alam arwah hidup di alam sulbi. Di alam sulbi ini di punggung orang tua kita. Punggung tulang rusuk orang tua kita. Belum kawin dulu. Kemudian hidup lagi di alam rahim. Hidup lagi di alam kerja. Mana nih? Di alam kubur nanti akhir. Jadi selamat dari siapapun. Makanya orang dikubur jangan kaget baca tabarak, ini orang hidup baca tabarak. Artinya dia nikmat, selamat dari siksa kubur, selamat daripada azabnya Allah Subhanahu. Ya apalkan deh, cuma 30 ayat, 33 atau 30 tadi? 30. Sampai seayat itu ada. Sebulan tak tahu. Tapi manfaatnya ada seneng banget buat ya heran. Batu kita cicilan sampai bertahun-tahun kuat. Masa ada cuman cicil sampai saat. Wal hakimu lan ngariwati sapa hakim hakim. Anhu sangking Ibnu Abbas. Waditu demen sapa ingsun, aku seneng. Anna tabarakalladzi biadil mulku, surah tabarak iku fi qalbi kulli mukminin, ing dalam atine saben-saben wong mukmin. Berarti kalau ada di hati itu hafal deh. Aku seneng surah tabarak ini ada di hatinya setiap orang mukmin. Namun tak hafal apa ada di hati deh? Nggak ada. Aku hafal tabarak. Ada baca setiap hari udah hafal sendiri kayak surah Yasin. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. An Anasin sang sahabat Anas, man utai sapa wong iku qara lamun maca sapa man idza juljilatil ardu jala. Ing surah Al-Jaljalah ya dia.
adalah mangka bandingi sebanding itu surah Al-Jaljalat nisfal Quran. Jadi baca surah Idzal Zulzilat ini sebanding dengan membaca separuh Al-Quran 15 juz. Wa man utai sapa wong iku qara lamun maca sapa man qul ya ayyuhal kafirun ing surah qul ya ayyuhal kafirun. Adalah maka bandingi apa surah qul ya ayyuhal kafirun. Rub Al-Quran ing seperempat Quran. Sebanding dengan membaca seperempat Al-Quran. Ini maksudnya supaya kita senang baca surah-surah ini. Tapi Qurannya tetap dibaca. Wa man tasapa iku qura maca sapa man qul huwallahu ahad ing surah qul huwallahu ahad atau al-ikhlas adalah maka bandingi opo qul huwallahu ahad lahu maring man bisulusil qur'ani kalawan seperti Quran. Siapa yang baca surah al-ikhlas sama dengan atau sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali hatam Quran. Makanya ada teman saya nanti kalau sholat nih yang banyak baca Qur'an. Banyak baca Qur'an. Kalau sholat hajat nih di Fatihah 10 itu. 40 kali, rakaat kedua 30. Rakaat berikutnya 20, rakaat lagi 10, 100. Ya, benar deh. Kalau 3 aja udah sama dengan hatam 100 berapa kali hatam? Ya hatam beneran Quran enggak, ya paling enggak sebanding deh. Ada. Wal Baihaqi lan ngariwayatkeun sapa Imam Baihaqi an Ibnu Umar saking sahabat Abdullah bin Umar ala yastatiu anata ora kuasa sapa adukum salah sayjur kabeh ayat kurang nyata maca sepahan al-fayatin ing sewu ayat di kuliyamin ing dalam saben-saben dino apakah tidak mampu salah satu dari kamu sekalian setiap hari membaca 1000 ayat mampu nggak deh? Ya mampu lah kalau baca, nggak mampu itu karena nggak baca. Kalau ngandika sopenas waman tay sopo wong iku yastatu lamun kuasa sapa man mampu ayakna nyata maca sapa man alfa ayat ini sewayat bikuli yomin dalam saben-saben dino. Terus ya Nabi kalau orang itu mampu membaca 1000 ayat setiap harinya kala ngandika sapa Nabi ama yastatiu anata ora mampu sira kabeh keliru anata orang kuasa sopo adukum salah sisur kabeh ayat ternyata masbahat al-hakumut takasur. Dibaca al-hakumut takasur itu sebanding dengan membaca 1000 ayat. Ini lumayan buat orang-orang yang jompo baca Quran deh. Iya baca. Keseng terus. Iya tapi ya emang dari Nabi luar biasa. Wah syekhoni penting ngasih tahu bahasa orang yang sepuh jadi itu kan itu loh penting dikasih tahu orang tua sepuh karena kalau baca dari ini udah nggak mungkin kasih ringkas pahalanya luar biasa. Wa syekhoni lan ngariwayati sapa syekhoni Imam Bukhari Muslim. Wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Wa Malik lan Imam Malik. Wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Tabrani Imam Tabrani. Wal Bajar lan Imam Bajar wa Abu Ubaid lan Imam Ubaid. An asyaratin saking wong 10 minas sahabah saking sahabat dari 10 sahabat. Qul huwallahu ahad utai surah qul huwallahu ahad atau surah al-ikhlas ikut ta'dilu bandingi opo qul huwallahu ahad sulusal Quran ing seperti ini banyak riwayat dari 10 sahabat. Siapa yang membaca itu qul huwallahu ahad atau al-ikhlas sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran.
Wal Ukaili lan ngariwayat sapa Al Ukaili Imam Ukaili an Rojail Gonawi saking Imam Rojail Gonawi man ta sapa wong Qur'an lamun maca sapa man Qul huwallahu ahad ing surah Qul huwallahu ahad barakali salah samaratin kalawan tulu pirang-pirang amalan fakan nama qira'a mangka koyo-koyo beda koyo-koyo seolah-olah kapakan maka koyo-koyo macam Al-Quran ajma'a yos kabehane siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali maka seolah-olah seperti membaca Quran satu khatam seperti itu beda seperti dengan sayana ya tapi lumayan ya luar biasa kayak ade seperti bulan kan beda belum ada yang bulan tapi seperti mirip-mirip dah itu putihnya bersihnya wa madulan ngaran sapa madu Imam Ahmad an Mu'ad bin Jabal saking Mu'ad bin Jabal benar bin Anas ya Mu'ad bin Anas Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Anas manut sapa wong qira alam maca sapa man Kul huwallahu ahad ing kul huwallahu ahad asra marratin kalau 10 pirang-pirang amalan. Bana maka bangun insyaallah Gusti Allah manengan betan ing umah fil jannah dalam surga. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali Allah bangunkan rumah di surga. Enggak pakai tukang lagi deh. Tuh bingung bayar tukang, tuh bingung bareng udah paling baca itu aja guys. Bubarkan tuh buat tukang. Haji tuh pusing. Boleh barang naon itu ya pusing kayak naik gaji siapa yang baca kul huwallahu ahad 10 kali maka Allah akan bangunkan rumah di dalam tapi ulah dirusak deui dibangun deui pasti kali dirobohkan disorakan jangan makanya kalau kita nih tanpa maksiat tuh luar biasa mulai kadang-kadang dosa ini hancur deh deh. Sebenarnya Allah Maha Murah. Baca 10 kali doang bangunkan. Coba itu rumah di surga beda dengan rumah di sini di. Soalnya batu batanya emas perak. Bangunannya sangat indah, malaikat tuh gak bangunan. Iya ada gak bangunan. Mesti beda. Keindahannya jauh berbeda. Beda. Wal Baihaqi lan ngariwayat sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi wa Ibnu Adi lan Imam Ibnu Adi an Anasin sang sahabat Anas man utai sapa wong iku qira lan maca sapa man qul huwallahu ahad ing surah qul huwallahu ahad sabaraha kali macana mi atamaratin kalawan 100 ambalan gopar maka ngapura sapa Gusti Allah manengan khoti ata khamsina ing keluputan 50 apane aman taune deh. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas 100 kali maka dosa selama 50 tahun diampuni. Ada berapa? Masih susu masih pulang kan teh. Iya kan? Surah Qul deh 100 kali. Dosa selama 50 ya Allah berarti masih ada tuh lebihannya tapi dengan catatan majtanaba ada catatannya belum selesai ing dalam selagi ngedoi sapuman khisolan ing perkara arban kang tepat itu bisa mengampuni dosa selama 50 tahun itu selama dia menjauhi 4 hal. Apa yang pertama? Adima menumpahkan darah, nggak membunuh deh, nggak membunuh, nggak menumpahkan darah. Wal amwal, nggak nyolong. Jangan belanja 1 tahun ngomongnya 1.200.000, nah itu bahaya udah, roboh semua 100. Itu selama tidak nyolong amwal. Wal puru jalan bilang-bilang parji, maksudnya selama tidak berzina parji. Zina tuh. Makanya lamun teu kuat-kuating menikah kawin. Wal asribah dan tidak minum homer.
tidak mabok-mabokan ya, bukan hanya homer aja, termasuk narkoba. Selama 4 ini dijaga nih, menghapus dosa 50. Membunuh enggak, nyolong, maling, korupsi dan seterusnya dan konco-konco enggak, zina, onani dan sebagainya tuh enggak, juga minum-minuman keras. Ini yang bisa menghancurkan, jauhi. Itu si Ade sabunnya sering tuh di mandi. Ini sabun besus beak kan aneh, pakai daun mandi nah coba. Watabroni lan ngaran sapa Tabroni, Imam Tabroni. An Pairus saking Imam Pairus. Udah sejam lebih. Pas. Sejam pas. Man utai sapa wong iku qara alamun maca sapa man. Qul huwallahu ahad ing surah qul huwallahu ahad mi'ata maratin 100 kali fi sholatin. Salat tadi deh. Tadi kan udah sholat ya. Ada sholat hajat udah gitu deh, habis Fatihah baca qul 40 kali. Rakaat pertama. Rakaat kedua habis Fatihah baca qul 30 kali. Salam, rakaat lagi. Habis Fatihah baca qul 20. Habis Fatihah baca qul 10. Jadi kan 100 kali baca qul dibaca di dalam sholat. Siapa yang membaca kulhu 100 kali di dalam sholat atau mau langsung rakaat 100 ya silahkan. Oh goiria atau lainnya sholat. Kata berarti bukan sholat. Kata makan lu sama Allah lau maringman baroatan ing lebaran minan menari sang neraka. Maka dia bakal terbebas. Kulhu ini makanya kulhu ini oleh para kiai disebut dijadikan atakoh. Ada atakoh kubro. Bacanya kulhu atakoh ini memerdekakan diri daripada api neraka. Biasa yang dijadikan atakoh ini la ilaha illallah. Ya. Atau itu bisa menjadikan orang ini merdeka daripada api neraka. Baca kulhu ini 100 mah dikit tuh. Paling berapa menit deh 100 deh. 12 menit. Selesainya. 12 menit. Allahumma ya Allah. Uktub. Muga-muga nulis Tuhan lan namari kita al-barata ing lebaran. Minan nari saking neraka ya Allah. Semoga Engkau mencatat kami golongan orang yang terbebas daripada api neraka. Wa waroda fi surati lam yakunil lahu itu. Lam yakunil apa? Pintar deh. Hebat ji bener. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.